Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam Injil Markus pasal yang kelima, diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dan membebaskan seorang yang diikat atau yang dibelenggu oleh sekumpulan roh jahat. Yesus menghardik roh-roh jahat tersebut untuk keluar dari dalam diri orang yang terikat itu dan memindahkannya kepada sekumpulan babi yang ada di tempat itu. Setelah kelepasan tersebut, di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 diceritakan, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah mengalami pemulihan, orang yang kerasukan legion ini ingin mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Hal yang lumrah dan bahkan hal yang pasti akan terjadi kepada orang-orang yang sudah mengalami mujizat dan sentuhan kasih Tuhan yang indah. Bahwa orang-orang yang sudah mengalami sentuhan kasih Kristus dan menerima mujizat pasti akan terdorong untuk mengikuti Yesus agar mereka bisa melayani dan mengabdi kepadanya. Namun sebagaimana disebutkan di dalam ayat bacaan kita ini, Yesus tidak mengizinkannya. Yesus justru mengutusnya pulang ke rumah atau ke kampung halamannya. Tentu saja kekasih-kekasih Tuhan, sikap Tuhan Yesus tersebut bukan ingin menunjukkan penolakan Tuhan Yesus terhadap diri orang yang bersangkutan, tetapi justru hendak mengajarkan bahwa tidak semua panggilan berarti meninggalkan tempat yang lama. Seringkali panggilan sejati justru membawa kita kembali ke lingkungan yang paling mengenal masa lalu kita. Sebab kekasih-kekasih Tuhan harus diakui bahwa sebenarnya kesaksian yang paling kuat bukanlah kata-kata teologis yang rumit, melainkan cerita jujur tentang apa yang Tuhan telah lakukan dan bagaimana kasih-Nya mengubah hidup kita. Tuhan ingin memakai hidup kita yang sudah dipulihkannya sebagai alat kesaksiannya di tengah-tengah dunia ini. Kekasih-kekasih Tuhan, harus diakui ada banyak orang yang terdorong menyaksikan kasih Tuhan kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa dan kepada semua suku bangsa. Tetapi sayangnya tidak terdorong untuk menyaksikannya kepada keluarganya sendiri. Banyak juga orang yang sangat ingin mengasihi orang lain dan bahkan mampu menunjukkan kasih-Nya kepada banyak orang, tetapi tidak memiliki kesanggupan sedikit pun untuk mengasihi keluarganya. Mereka peduli dengan nasib banyak orang, tetapi tidak peduli dengan nasib keluarganya sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak selalu memanggil kita untuk pergi jauh, tetapi Ia memanggil kita pulang untuk menjadi saksi bagi Yerusalem kita masing-masing, yaitu keluarga dan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Tuhan tidak selalu ingin agar kita mengasihi dengan tulus umat-Nya yang lain, tetapi sangat berharap agar kita mengasihi saudara-saudara atau keluarga kita masing-masing terlebih dahulu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.